Shalom. Kali ini kita mau belajar mengenai doa dan sakit penyakit. Apa yang Alkitab katakan tentang berdoa bagi yang sakit? Bagaimanakah kita seharusnya berdoa bagi orang sakit? Apakah memang kita harus berdoa bagi orang sakit atau kita cukup mempercayakan semuanya kepada dokter atau kepada seseorang yang ahli di dalam kesembuhan, menyembuhkan sakit penyakit? Dan kita akan melihat hal-hal tersebut di dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang berdoa bagi orang sakit. Karena memang faktanya bahwa sekalipun kita adalah orang-orang percaya, tidak berarti bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan mengalami sakit penyakit. Kita tentu saja tetap bisa mengalami sakit penyakit. Sebab itu kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang berdoa bagi orang sakit. Yang pertama kita akan lihat dari Perjanjian Lama, apa yang Alkitab katakan tentang berdoa bagi orang sakit. Kita lihat dari Keluaran 15 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Alkitab mengatakan dari ayat ini bahwa ada sakit penyakit. Bahkan Tuhan dapat saja menimpakan sakit penyakit. Tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Tuhan Allah di Perjanjian Lama mengatakan dirinya sebagai Tuhan Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kita lihat juga di dalam Mazmur 103 ayat 2-3 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Tuhan itu baik, segala kebaikannya, artinya begitu banyak kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Mengampuni segala kesalahan. Dan ini yang paling penting, yang berhubungan dengan sakit penyakit. Alkitab berkata, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan, dan penyakit apa saja yang Allah sembuhkan. Alkitab mengatakan bahwa segala sakit penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Sekalipun dokter, ilmu kedokteran berkata bahwa ada sakit penyakit yang belum dapat disembuhkan, tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Allah berkehendak kesembuhan terjadi, maka kesembuhan pasti terjadi apapun yang menjadi sakit penyakitnya. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Lama kita dapat melihat bahwa Dia, Tuhan Allah, adalah Allah yang menyembuhkan. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang menyembuhkan. Dan tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, Alkitab juga berkata bahwa Ia menyembuhkan segala sakit penyakit. Apakah Allah dapat menyembuhkan penyakit AIDS? Iya, jikalau Allah menghendaki kesembuhan terjadi. Jika Allah berkehendak menyatakan mujizatnya terjadi, maka penyakit AIDS pasti akan disembuhkannya. Kalau orang terinfeksi penyakit virus corona, apakah Tuhan sanggup menyembuhkannya? Ya, Tuhan sanggup menyembuhkannya karena Dia adalah Allah yang menyembuhkan tidak hanya beberapa penyakit, tidak hanya penyakit tertentu, tetapi segala sakit penyakit dapat disembuhkan oleh Allah. Kita bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di muka bumi ini, apapun penyakit itu, termasuk penyakit-penyakit yang belum ada obatnya sekalipun.
Kemudian kita akan melihat di perjanjian baru. Apakah Allah masih tetap menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang menyembuhkan? Tentu ada begitu banyak ayat-ayat yang kita bisa lihat. Namun beberapa ayat yang kita baca sama-sama tentu sudah cukup mewakili tentang Allah yang menyembuhkan. Di perjanjian lama di Matius 10 ayat yang ke-8 berkata, sembuhkanlah orang sakit. Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak hanya orang sakit, bahkan Alkitab berkata, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, bangkitkan orang mati, tahirkan kusta, usir setan-setan, dan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kuasa doa, kesembuhan diperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8 menyatakan bahwa Allah tidak hanya Allah yang menyembuhkan, tetapi Dia juga Allah yang memerintahkan kepada kita umatnya untuk berdoa bagi orang sakit, untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kuasa doa, kuasa kesembuhan itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan, diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, dan kita memberikannya juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kemudian kita melihat ayat-ayat yang lain di dalam Lukas 6 ayat 18 sampai 19. Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Banyak orang datang untuk mendengarkan Yesus. Dan tidak hanya mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, tetapi juga mereka datang untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka tidak hanya butuh mendengarkan firman, mereka juga butuh dilepaskan, butuh dibebaskan dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Apakah Tuhan berkata bahwa kesembuhan tidak terjadi? Apakah Tuhan Yesus berkata bahwa Dia hanya datang untuk berkhotbah, hanya untuk memberitakan firman Tuhan? Kita baca berikutnya dari ayat ini. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan perhatikan dengan baik, semua orang itu disembuhkannya. Haleluya. Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya selama Dia ada di muka bumi, dalam pelayanannya, dalam melakukan misi yang Allah berikan kepadanya. Dia juga Allah yang menyembuhkan. Dia Tuhan Yesus menyembuhkan. Dia menyembuhkan semua orang dari segala sakit penyakit, apapun sakit yang mereka derita. Tidak ada yang tidak mengalami kesembuhan. Semua mengalami kesembuhan. Semua mengalami jamahan kuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita lihat lagi satu lagi di dalam Matius 15 ayatnya yang 30 sampai 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh. Mereka datang dengan satu motivasi, dengan satu keinginan, dengan satu tujuan, dengan satu alasan yang pasti. Mereka datang untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi apakah salah ada orang datang untuk, katakanlah dia datang ke suatu ibadah karena dia ingin datang untuk memperoleh kesembuhan? Tentu saja itu tidak salah, karena itu bisa jadi satu cara, itu bisa jadi satu cara Tuhan untuk membawa orang kepadanya. Dikatakan bahwa kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Mereka semua dibawa kepada Yesus. Mereka sudah belajar, mereka sudah tahu, mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus ada jalan keluar bagi mereka atas segala sakit penyakit yang mereka alami, dan mereka datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan.
Mereka mengharapkan kesembuhan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka semua diletakkan pada kaki Yesus, Alkitab berkata, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Haleluya. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Sekali lagi kita melihat bahwa Ia menyembuhkan mereka semua. Orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Artinya masih ada banyak penyakit yang tidak dituliskan oleh Alkitab. Tetapi semua penyakit itu, apapun penyakit itu, semua Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan mereka semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Kesembuhan yang mereka alami membuat mereka, menggerakkan mereka untuk memuliakan Allah Israel. Berikutnya adalah bagaimanakah kita seharusnya berdoa? Apakah kita berdoa dengan menghardik sakit penyakit? Apakah kita berbicara mengenai menghardik sakit penyakit? Apakah memang itu satu-satunya cara, atau apakah cara seperti itu akan menentukan sebuah doa katakanlah menjadi penuh kuasa? Nah, kita akan lihat apakah Alkitab berbicara mengenai menghardik di dalam doa, di dalam perintahnya. Kita lihat yang pertama dari dalam Matius 8 ayatnya yang ke-26, bahwa Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita lihat di sini bagaimana berdoa dalam konteks ini adalah doa yang menghardik. Di sini Alkitab berbicara mengenai menghardik angin dan danau. Karena memang angin dan danau itu begitu kuat, dan Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi yang pertama kita menemukan Yesus berdoa, Yesus memerintahkan, Yesus menghardik itu terhadap angin dan danau itu juga. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian apakah Tuhan Yesus juga berdoa dengan menghardik? Kita dapat lihat di dalam Markus 1 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus menghardiknya. Yesus menghardik roh jahat yang merasuknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Kepada roh jahat Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus memerintahkan roh jahat itu dengan menghardik. Jadi doa yang menghardik yang kedua kita lihat adalah menghardik terhadap roh jahat. Jadi ketika kita katakanlah berdoa kepada orang yang dirasuk oleh roh jahat, maka kita harus menghardiknya. Kita harus memerintahkannya untuk keluar dalam contoh ini. Kemudian kita juga melihat bahwa malaikat juga menghardik. Tetapi malaikat dalam konteks ini dalam Yuda 1 ayatnya yang ke-9, tetapi penghulu malaikat yaitu Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Kembali lagi menghardik ditujukan kepada iblis. Namun kali ini malaikat pun tidak katakanlah berani menghakimi iblis itu. Tetapi justru berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Memang kuasa ada pada Tuhan, dan Tuhan yang sanggup untuk menghardik iblis. Sampai sini kita masih melihat hal yang sama, bahwa menghardik dilakukan kepada iblis. Tadi yang pertama kita melihat bahwa menghardik dilakukan kepada angin, kepada danau, menghardik kepada roh jahat. Kemudian apakah ada di mana
Tuhan berdoa untuk sakit penyakit dengan menghardik. Nah, ini yang penting untuk kita lihat. Kita dapat menemukannya ternyata di dalam Lukas 4 ayatnya yang ke-39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Wow, Tuhan Yesus juga menghardik iblis, menghardik angin, menghardik danau. Tetapi ternyata menghardik juga bisa dilakukan untuk sakit penyakit. Bahkan untuk satu penyakit yang katakanlah tanda petik sederhana, penyakit demam. Ia menghardik demam itu, dan demam itu, penyakit itu meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Jadi apakah kita salah berdoa dengan menghardik? Dengan melihat contoh ini tentu saja menghardik sakit penyakit bukanlah sebuah kesalahan. Kita dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi mari kita kembali kepada esensi dari sebuah doa yang penuh kuasa. Apakah karena menghardik itu maka demam itu hilang? Apakah karena menghardik itu maka iblis itu lari daripadanya? Apakah karena menghardik itu maka angin dan danau itu menjadi tenang? Karena kalau kita tidak melihat kepada esensinya, maka kita hanya akan terfokus untuk meniru tampak luar, tetapi kuasa tidak mengalir, kuasa kesembuhan tidak terjadi. Karena yang kita tiru, karena yang kita ikuti, karena yang kita lakukan adalah tampak luar. Kita fokus kepada hal-hal yang fisik. Maka mari kita melihat apakah berdoa memang hanya dengan menghardik. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa di banyak pelayanan kesembuhan yang ia lakukan. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada melakukan penumpangan tangan kepada orang yang sakit. Dan dia hanya berkata sembuh dan orang itu menjadi sembuh. Nah, kita lihat di dalam Matius 8 ayat 13. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tuhan Yesus tidak menghardik sakit penyakit. Tuhan Yesus tidak melakukan penumpangan tangan kepada orang yang sakit ini. Dia hanya berkata sembuh, maka sembuh. Maka bukan hal yang fisik yang mendatangkan kesembuhan. Bukan cara-cara yang fisik yang mendatangkan kesembuhan. Karena kesembuhan terjadi oleh karena kuasanya, oleh karena kehendaknya, maka kesembuhan itu pasti terjadi. Tidak ada penumpangan tangan terhadap hamba perwira ini. Dia hanya berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow, haleluya. Sungguh Tuhan berkuasa atas segala penyakit, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Jika ia berkata sembuh, maka kesembuhan pasti terjadi. Kemudian Tuhan Yesus bahkan tidak berkata apapun, tetapi kesembuhan terjadi. Mari kita lihat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-21. Karena katanya dalam hatinya, perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini berkata di dalam hatinya. Tuhan Yesus tidak berdoa kepadanya, Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan kepadanya. Ini hanya perempuan ini yang berkata dalam hatinya. Tidak ada yang tahu, tentu saja kecuali Tuhan Yesus, Allah yang Maha Tahu. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Dia hanya berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam keadaannya, dalam kondisinya, dia tidak berani menyatakan dirinya, dia tidak berani untuk terang-terangan memohon kesembuhan. Sebab itu dia berkata dalam hatinya, dia bertekad, dia beriman, dia percaya bahwa dia pasti akan mengalami kesembuhan. Dan kita lihat, tetapi Yesus berpaling, ayat ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, perempuan ini, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sembuhlah dia dari penyakit pendarahannya yang sudah belasan tahun dia derita. Mungkin sudah habis seluruh harta kekayaannya untuk berobat. Tidak mengalami kesembuhan, tetapi pada saat itu dia hanya berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan. Hanya dia berkata ke dalam hatinya. Apa yang membuat dia sembuh? Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang membuat hamba perwira itu menjadi sembuh? Bukan karena penumpangan tangan, tapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Perempuan ini beriman, dia mengalami kesembuhan. Jadi bukan hal-hal yang fisik yang perlu kita ikuti di dalam berdoa. Itu bukan hal yang menentukan, bukan hal yang paling esensi di dalam doa yang berkuasa. Tetapi percaya, tetapi iman bahwa Tuhan Yesus sanggup. Di perjanjian lama dia menyembuhkan, perjanjian baru dia menyembuhkan. Di zaman sekarang ini, dia juga Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Dan kita melihat lagi yang lain, bahkan di sini Tuhan, ada kalanya Tuhan meminta orang itu melakukan sesuatu, maka baru kesembuhan terjadi. Kita lihat Markus 3 ayat yang kelima, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Seringkali Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu sebagai satu langkah iman, sebagai satu hal yang dapat menggerakkan hati kita, menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dikatakan, ulurkanlah tanganmu. Apakah akan terjadi kesembuhan kalau dia tidak mengulurkan tangannya? Saya meyakini tidak, karena berarti dia tidak percaya. Berarti dia tidak menerima panggilan daripada Tuhan untuk menerima kesembuhan. Sebab itulah dia mengulurkan tangannya, dan sembuhlah tangannya itu. Seringkali kita diminta oleh hamba Tuhan, katakanlah, untuk mengangkat tangan, untuk menaruh tangan di dada, untuk menaruh tangan kita di bagian yang sakit. Itu hal yang tidak salah untuk kita lakukan. Selama kita yang esensinya adalah percaya, beriman kepada Tuhan yang menyembuhkan, maka kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Jadi kita melihat lagi bahwa ada begitu banyak cara Tuhan menyembuhkan secara fisik, cara-cara fisik yang dilakukan oleh Tuhan di dalam melakukan kesembuhan. Kita lihat juga dalam Yohanes 5 ayat 8-9 misalnya, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, kepada yang lumpuh itu. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, seringkali juga kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sakit seperti ini. Misalnya kita bisa melihat
Orang-orang yang di kursi roda diperintahkan untuk bangkit berdiri. Dan dengan iman dia mulai percaya Tuhan menyembuhkan. Dan dia mulai berjalan. Maka secara fisik, cara-cara fisik itu juga bukan hal yang salah untuk dilakukan. Karena kita bisa saja melakukannya, meniru bagaimana Tuhan Yesus melakukan. Tapi tentu saja ini tidak berarti bahwa kita sedang menduplikatkan diri kita. Katakanlah kita sepertinya kita jadi Tuhan Yesus, tentu saja tidak. Tapi memang kita melakukan, dia adalah guru kita, dia adalah teladan kita, dia adalah Tuhan kita, dia adalah penyembuh kita. Maka bukanlah hal yang salah kita melakukan apa yang ia lakukan juga. Dan kita lihat cara-cara yang tanda petik tadi itu biasa, dan sekarang kita melihat ada juga cara-cara yang cukup ekstrim. Bagaimana Tuhan menyembuhkan. Kita lihat dalam Markus 8 ayat yang ke-23 sampai 25. Yesus memegang tangan orang buta itu. Orang yang buta. Bisakah dia berkata, sembuhlah, melihatlah? Bisa. Bisakah Tuhan Yesus berkata-kata dan dia sembuh? Karena orang buta itu percaya? Bisa. Tetapi kita lihat di sini, ia membawa orang buta itu keluar kampung. Ya. Lalu ia meludahi mata orang itu. Diludahi mata orang itu. Dan meletakkan tangannya atasnya. Bayangkan, kalau ada hamba Tuhan mendoakanmu dan dia mulai mengumpulkan seluruh ludah yang ada di dalam mulutnya dan dia mulai siap-siap meludahimu. Mungkin kau karena buta, mungkin karena yang buta nggak bisa lihat, tapi mungkin kalau engkau orang yang ada di belakangnya, misalnya menjaga dia atau menunggu dia atau bahkan saudaranya, mungkin mulai lari. Ngapain ini meludahi? Tapi Tuhan Yesus melakukan hal yang ini. Ya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Belum sempurna. Belum sempurna melihat. Diludahi. Diletakkan tangannya atasnya. Ya. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Haleluya. Caranya ekstrim. Diludahi. Apakah air ludahnya Tuhan yang menyembuhkan? Dan apakah kita meniru ini? Saya sih tidak rekomendasi untuk melakukan hal ini, kecuali benar-benar 100% yakin Tuhan suruh. Tapi saya tidak meyakini bahwa itu hal yang esensi untuk dilakukan di dalam mendoakan orang yang katakanlah seperti ini juga buta. Jadi kita melihat ada begitu banyak cara-cara Tuhan secara fisik di dalam berdoa bagi yang sakit. Dan semua cara-cara itu berbeda. Sehingga saya meyakini bukan cara-cara itu yang mendatangkan kesembuhan, tapi sekali lagi adalah karena memang percaya, karena memang iman. Apakah kita juga berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan? Sekiranya itu adalah hal yang ditaruh Tuhan dalam hatimu, di hati kita, di hati saudara dan saya untuk dilakukan, maka lakukanlah. Tetapi jangan kita lakukan sesuatu yang dari diri kita sendiri, sementara Tuhan tidak perintahkan itu. Karena sekali lagi bagi saya, bagi yang saya mengerti, yang saya pelajari, dan semoga saudara juga dapat melihatnya dengan baik akan hal ini, bahwa esensinya adalah bukan di caranya. Caranya adalah
eh, adalah gambaran, adalah tindakan iman yang kita lakukan dan orang lain itu lakukan. Tetapi esensinya adalah iman, percaya, dan kehendak Tuhan terjadi atas kesembuhan. Jadi kita tetaplah sampai hari ini untuk berdoa untuk kesembuhan. Karena di perjanjian lama Dia Allah yang menyembuhkan. Di perjanjian baru Dia Allah yang menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa bagi orang-orang sakit. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur Tuhan menjadi jaminan bahwa kita akan mengalami kesembuhan. Sebab itulah esensi doa kesembuhan adalah yakin, percaya, dan beriman sungguh-sungguh, dan bukan soal metode berdoa. Apapun metode yang sedang digerakkan Tuhan, maka lakukanlah. Karena Yakobus 5 ayat 16 juga menjadi jaminan bagi kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kesembuhan terjadi ketika kita berdoa. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin, dengan percaya, dengan beriman, bukan metode sekali lagi, maka sangat besar kuasanya. Ingat, hamba perwira itu sembuh karena perwira itu percaya. Wanita yang sakit pendarahan itu sembuh karena ia percaya. Dan Elia, Alkitab juga mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ia manusia biasa. Saudara dan saya juga manusia biasa. Para murid, para rasul juga manusia biasa. Yang dapat melakukan hal yang luar biasa karena Tuhan. Tidak perlu perintah khusus untuk berdoa kesembuhan. Dalam konteks kita dengarkan Tuhan berbicara secara audible langsung dan kita mendapatkan perintah untuk berdoa. Karena perintahnya sudah diberikan. Ya, tadi Yakobus 5 ayat 17 sudah berkata. Yakobus 5 ayat 16 tadi sudah berkata, berdoa, saling mendoakan, itu perintah Tuhan. Tuhan sudah beri perintah, tidak perlu ada perintah khusus, tanda petik. Ada perintah yang langsung saat itu juga. Karena perintahnya sudah diberikan. Salah satunya adalah Yakobus 5 ayat 16 ini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan, doakan. Nggak perlu dengar Tuhan doain nggak ya? Nggak perlu. Doakan, ada yang sakit doakan. Supaya sembuh. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita percaya kepada Yesus, kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, Tuhan mau kita melakukan hal yang lebih besar. Hal yang sama dengan Tuhan, ia lakukan. Lebih besar lagi, iya Tuhan perintahkan. Jadi kita lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa yang kita minta?
Ini bukan soal minta, Tuhan saya minta mobil Rolls Royce, BMW, Mercedes, rumah mewah tingkat, uang yang banyak, rekening, reksadana, saham dan sebagainya. Bukan. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam konteks melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Maka kalau kita minta, Ia akan melakukannya. Tuhan Yesus melakukan doa kesembuhan. Mari kita lakukan. Kita doa untuk kesembuhan. Tuhan pasti akan melakukannya. Kenapa? Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Bukan supaya kita terkenal. Bukan supaya kita lebih banyak undangan. Puji Tuhan kalau banyak yang undang. Tetapi itu bukan esensi, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama dari semua pelayanan yang kita lakukan. Tujuan utama dari semua pekerjaan besar yang kita lakukan bagi Dia adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Lihat lagi Markus 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini perintahnya. Tidak perlu lagi ada perintah khusus tertentu, detik tertentu, menit tertentu baru kita lakukan. Tidak perlu. Perintahnya sudah diberikan kepada kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan waktu kita pergi, waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada janji Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Ya, Tuhan mau kita berdoa dan mengusir setan-setan. Kalau mau hardik, hardiklah. Kalau mau berbisik-bisik pun, setan itu pasti tetap akan lari. Saya pernah berdoa mengusir setan, mengusir orang yang dirasuk oleh roh jahat, sampai teriak-teriak, selesai doa suara habis. Tetapi berikutnya saya mengerti, bukan itu yang membuat setan itu keluar. Maka yang berikut-berikutnya ketika saya mendoakan orang yang dirasuk roh jahat, saya hanya berkata, kalem, lembut di telinga orang itu berkata, hai setan, pergilah, keluar, dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang itu sadar. Sebelumnya harus teriak, dalam nama Yesus, setan keluar, darah Yesus. Ya, keluar juga sih, tapi suara habis dan capek banget. Haleluya. Pergilah, kata Tuhan, ke seluruh dunia. Ya, semoga pelajaran ini juga ke seluruh dunia. Amin. Melalui sosial media, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Jadi, supaya firman ini, pelajaran ini juga ke seluruh dunia, mari bantu di-share. Amin. Oke. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Ini adalah metode yang paling sederhana, yang paling umum yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Maka penumpangan tangan adalah hal yang paling umum dan yang paling sering saya juga lakukan. Dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Saudara-saudara, bagi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sang penyembuh yang sejati. Tentu bukan kita. Kita hanya Allah Tuhan, dipakai oleh Tuhan supaya kuasa kesembuhannya mengalir melalui hidup kita. Sebab itu bagian kita adalah terus berdoa dengan iman percaya yang teguh dan tidak bimbang sedikit pun. Bila sembuh, maka sadarlah
itu kesembuhan karena kehendak Tuhan. Tetapi bila tidak sembuh atau belum sembuh, atau bahkan lebih buruk lagi, kita doakan bukannya sembuh tapi meninggal dunia, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan menjadi kehilangan percaya kepada Tuhan, karena sekalipun demikian itu tetap adalah kehendak Tuhan. Maka semuanya adalah kehendak Tuhan. Apakah ketika saya berdoa bagi orang sakit disembuhkan? Ya. Apakah selalu sembuh? Tidak. Apakah ketika sembuh saya berdoa dengan iman? Ya. Apakah ketika tidak terjadi kesembuhan saya berdoa dengan iman? Ya. Mengapa tidak sembuh? Karena Tuhan menghendaki demikian. Karena bukan kita yang menyembuhkan, bukan saudara dan saya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan. Bagian kita adalah berdoa dengan penuh iman percaya. Amin. Haleluya. Tentu masih ada banyak hal, aspek-aspek di dalam doa dan kesembuhan, tetapi kiranya apa yang sedikit kita belajar sama-sama bisa memberikan pencerahan bagi kita, bisa menguatkan kita semua, meneguhkan iman kita, bahwa sampai hari ini kita akan terus mempercayai akan adanya kesembuhan melalui doa. Sekalipun ketika doa tidak sembuh, sekalipun ketika doa yang sakit tetap harus ke dokter dan sebagainya, apapun itu tetap Tuhanlah yang menyembuhkan. Haleluya. Kiranya saudara diberkati, karena saya pun diberkati. Haleluya. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Mari yang diberkati, subscribe, like, komen, bagikan. Atau ada pertanyaan, atau ada kebingungan, atau bahkan ada yang dianggap kurang tepat dari apa yang kita pelajari, silakan berikan di kolom komentar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pergi dan berdoalah bagi orang yang sakit. Haleluya. Amin.